Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. والحسنة نشرت بنشرة الرسول وجاء الهدى ابتغاء وجه الله تعالى ومرضاته وثوابه وقربه سبحانه وتعالى. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وعلى ولا حول ولا قوة إلا بالله. Amma ba'da, hadratul muhtaramin, para kiai, para asatidz, para tokoh masyarakat, para pejuang, sedaya kemawon susun Kiai Muhsin, Kiai Mahalli, Kiai Zamarsyari, Ustaz Saleh dan teman-temannya, Mas Abdul Malik beserta kawan-kawannya yang sudah memperjuangkan hadirin hadirat muslimin muslimat umatun kanjeng Nabi Muhammad rahimakumullah hafizakumullah. Nggih, terusaken pengajian kitab An-Nasaih Ad-Diniyah sampai nama lamalu sampun nama lamalu sampun dinu nasihat nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin sudah dibahas tentang niat pentingipun niat. Sekarang ini langsung praktekkan ini niat ngaji, karena kebetulan di masjid sekalian niat i'tikaf jadi dapat ngaji oleh i'tikaf, diniati silaturahim. Kemarin sudah diterangkan. Jadi kalau orang cerdas, orang pintar itu dia memperbanyak niat-niat baik. Jadi amali setunggal faedai atau panene dalam setiap amal usahakan niatnya mboten setunggal, apalagi mboten niat blas. Hati-hati iman-iman mboten soalé tiwas kesel mboten asal. Ini kita niatkan haji, i'tikaf dan lain-lain, niat-niat baik yang lainnya. Lanjut dawuhipun Kanjeng Nabi qala alaihi salatu wassalam, ad-dinun nasihah. Ad-din, agama itu, an-nasihah itu adalah nasihat. Maksudnya apa? Yang paling penting urusan agama itu adalah menasihati, saling menasihati.
Qalu, bertanya para sahabat, liman ya Rasulullah, agama itu adalah nasihat, liman untuk siapa nasihat itu ya Rasulullah wahai utusan Allah. Dijawab dengan kanjeng Nabi, qala lillahi, untuk Allah, wali kitabihi, untuk kitab-kitabnya Allah, wali rasulihi, dan untuk para utusan Allah, rasulnya Allah, wali a'immatil muslimina, dan untuk para pemimpin-pemimpin orang muslim, wa amatihim, dan juga nasihat itu untuk orang muslim, amatihim, orang awam daripada orang-orang muslimin, umum atau secara umum orang muslim, orang mukmin. Nah, ini perlu dijelaskan ya. Maksudnya kok nasihat Gusti Allah pripun ngoten nggih. Jadi maksudnya itu disebutkan ya, yang dimaksud nasihat lillah itu adalah bimakna al-imanu bihi wa nafyu syariki anhu wal ikhlas lahu wal qiyamu bi ta'atih wa ijtinabu ma'siyatih. Nah, jadi artinya nasihat untuk Allah itu artinya apa? Kula panjenengan betul-betul beriman dumateng Allah. Kemudian apa? Tidak mensekutukan Allah. Betul-betul ikhlas dalam keimanan kula panjenengan dumateng Allah. Dan juga melaksanakan ketaatan-ketaatan, menjauhi kemaksiatan. Nah, ngoten nggih. Jadi maksudnya kita nasihat kepada Allah itu maksudnya kita melaksanakan ketaatan. Itu berarti kita telah melakukan hal yang terpenting dalam agama. Makanya ditanya siapa Nabi Isa ya. Nabi Isa itu ditanya oleh pengikutnya ya, al-Hawariyin, ditanya manin nasihu lillah, barang sopo wae Nabi Isa orang yang menasihati Allah. Mosok hamba menasihati Gusti Allah. Maksudnya tidak itu. Maksud beliau dijawab qala alladzi yuqaddimu haqqallahi ala haqqil khalqi. Wa in uridu alaihi amrani ahaduhuma lillah wal akharu lidunya bada'a bihaqqillah. Yang dimaksud orang yang menasihati, jadi lillahi, menasihati untuk Allah. Maksudnya apa? Orang yang mendahulukan terus Nabi Isa nih, umatnya mendahulukan hak-haknya Allah daripada hak-haknya makhluk. Makanya waktu dia dihadapkan dua perkara, urusan Gusti Allah atau urusan makhluk, atau urusan Gusti Allah sama urusan pribadinya dia, maka dia akan mengedepankan atau melaksanakan terlebih dahulu haknya Allah. Datang waktu sholat misalkan, karo enek urusan penggayaan. Nah, kalau dia mendahulukan sholatnya, itu berarti dia sudah masuk orang-orang yang menjalankan ad-dinun nasihah, itu menasihati untuk Allah tadi. Tadi menasihati untuk Allah artinya kita taat ya, taat kepada Allah dan menjauhi kemaksiatan. Wali kitabihi, kepada kitab-kitabnya Allah.
Napa niku? Berarti kita mengimani semua kitab-kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Khususnya Al-Qur'an tidak cukup kula panjenengan ngimani nggih, tapi juga dibaca, dipelajari, kemudian diamalkan. Nah, itu artinya kita melaksanakan hadis ad-dinun nasihah. Untuk rasulnya sama nggih. Mboten kula panjenengan nasihati rasul Kanjeng Nabi mboten rasul Allah. Nah, tapi kita apa? Mempercayai nggih kerasulan daripada rasul-rasul yang telah diutus oleh Allah, dan khusus untuk Kanjeng Nabi Muhammad kita mengimani dan kita mengikuti Kanjeng Nabi Muhammad SAW, dan juga menghormati beliau-beliau dan juga mengikuti ajaranipun, khususipun karena kita umat Kanjeng Nabi ya kita menjalankan ajaranipun Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Nggih. Wa li a'immatil muslimin. Wa li a'immatil muslimin, pada pemimpin-pemimpin orang Islam, ay ulatu umurihim bi makna muawanatihim alal haqqi wa amrihim bi. Jadi artinya kita menasihati pemimpin-pemimpin itu apa? Kita taat, patuh dengan perintah-perintahnya, dengan kebijakan-kebijakannya. Dan juga betul juga konten ya, wa amarohum bihi. Nah, ini perlu digarisbawahi. Jadi kita juga taat selagi kebijakan-kebijakan itu benar ya. Nah, karena apa? Tadi membantu alal haqqi, dalam kebenaran. Nah, selagi mereka benar kita wajib patut. Kalau tidak benar kita perintahkan atau kita nasihati untuk melakukan kebenaran. Wa i'lamuhum bima ghafalu anhu, dan kita memberitahu kalau mereka lupa atau mereka melakukan kesalahan. Wa du'a bis shalah lahum wa ada'u zakah ilaihim wa imtithalu amrihim lakin fi ghairi maksiatillah, dan juga mendoakan. Itu termasuk berarti kita menjalankan ad-dinun nasihah, mendoakan kepada pemimpin-pemimpin kula panjenengan dari tingkat RT sampai presiden ya. Dengan catatan tadi alal haqqi fi ghairi maksiatillah, selagi mereka itu berada di jalur kebenaran sesuai syariat dan tidak dalam kemaksiatan kepada Allah. Karena disebutkan la ta'ata li makhluqin fi maksiati khaliq, tidak ada ketaatan kepada satu makhluk pun dalam kemaksiatan kepada Allah. Jadi kita ini taat, ketaatan yang mutlak atau biasa keren itu absolut yang tidak terganggu gugat. Ada kemutlakan yang tidak terganggu gugat, yaitu ketaatan kepada Allah dan Rasul, itu enggak terganggu gugat. Tapi kalau kepada makhluk itu masih harus dilihat dulu. Selagi dia itu sesuai dengan aturan Gusti Allah, aturan Rasulullah Kanjeng Nabi, kalau panjenengan wajib taat. Tapi kalau sudah tidak sesuai maka tidak wajib taat. Jadi ketaatannya ini tidak mutlak, tidak serta merta. Jadi harus dilihat dulu. Kalau sama Allah sama Rasul itu tidak terganggu gugat, mutlak harus taat. Tapi kalau kepada makhluk sama, anak itu wajib bakti dan taat kepada orang tua, sampai hadis-hadis tentang bakti kepada orang tua itu kuatah.
kemuliaan orang tua di sisi Allah itu juga sangat tinggi ya. Bahkan disebutkan al jannah tahta aqdamil ummahat, kata sekali ya. Surga berada di telapak kaki ibu. Jadi kita taat seperti apapun, soleh kaya apa, pinter kaya apa, tapi durhaka kalau wong tuane maka tidak bermanfaat ya. Tengah akhirat semua itu akan sia-sia ya, tetap mlebu neraka. Nah, tapi tetap ya, karena ini makhluk ya, kedua orang tua ini kan makhluk, maka tidak absolut ya. Selagi tidak bertentangan dengan Allah dan Rasul, wajib bakti karo bapak ibu. Misal terus bapak atau ibu memerintahkan kula panjenengan maksiat, nah maka tidak wajib diikuti karena bertentangan dengan Allah dan Rasul. Sama pemimpin gitu, kalau bertentangan dengan Allah dan Rasul maka kita tidak wajib taat atau mengikuti, bahkan malah wajib mengingatkan ya. Wajib hukum ini mengingatkan karena sesama, apalagi sama-sama muslim ya, maka wajib mengingatkan, wajib menasihati ya. Nah, dan kalau kita sudah melakukan itu ya, selagi mereka taat kita ikuti, mereka salah kita ingatkan, maka kita termasuk sudah mengamalkan ad-dinun nasihah. Yang terakhir wa'amatihim, dan juga untuk seluruh bahasa benayo secara umum kaum muslim dan kaum mukmin dan muslimin mukminin nggih. Jadi yo gak pemimpin itu dan juga tapi juga orang-orang muslim mukmin secara umum nggih. Artinya apa? Termasuk yaitu kita berbuat baik ya. Terus husnudon kepada mereka ya. Nah, jadi umumnya orang muslim dan mukmin itu yaitu orang-orang yang tidak menjabat, lam yakun amiron wala aliman. Nah, jadi ya itu pemimpin pemuka agama juga bukan pejabat ya, orang awam. Nah, maknanya apa? Makna nasihatuhum irsyaduhum ila ma yuslihu dinahum wa dunyahum. Nah, kita memberi nasihat, memberi pengarahan kepada mereka untuk memberi pengarahan sesuatu yang bisa membuat agama dan urusan agama dan urusan dunia mereka menjadi lebih baik. Jadi gak harus urusan akhirat toh ya. Urusan dunia, misalkan kita punya pengalaman bisnis sukses ya. Kita menularkan ilmu itu termasuk ad-din nasihah ya. Jadi memberi manfaat urusan dunia dia ini caranya biar temannya juga sukses, atau urusan akhirat ya. Dijak kebaikan, dijak misalkan sholat jamaah, dijak subuh masjid, dijak majlisan dan seterusnya ya. Semua kebaikan. Misalkan dijak misalkan dia orang punya tapi belum tergugah untuk haji atau umroh, kita arahkan, diceritani kamudinya biar tertarik. Nah, itu termasuk nasihat kepada umumnya orang muslim, orang mukmin nggih. Jadi memberi nasihat, petunjuk pada mereka. Wa i'anatuhum ala muhimmatihim, dan membantu kepentingan-kepentingan mereka. Wa satru auratihim, menutupi kekurangan mereka nggih. Jadi nek Kanjeng Nabi niku nek ngucap titik ya. Tapi artine ya. Maksudnya kalau dinun nasihat, din nasihat niku nek nuruti napa syarai nggih, penjelasannya.
kalau mau diambil dari kitab ini imam sinten, ustadz sinten misalkan, gak entek-entek ya. Karena memang termasuk mukjizatipun Kanjeng Nabi mempunyai jawami'ul kalim. Jadi kalimatnya titik tapi bisa mencakup, ya. Masya Allah. Makanya melajari hadis niku nggih gak entek-entek ya. Termasuk niki wau. Jadi kalau secara zahir kan nasihat, ternyata secara dijabarkan itu oleh para ulama jenengan itu panjang ya artinya. Termasuk menasihati orang awam. Nah, itu kan kita berarti memberi nasihat. Ayo sholat, ayo majelis. Ternyata tidak. Kita membantu urusan dunianya, menutupi kekurangan-kekurangan mereka, itu juga dihitung nasihat. Masya Allah ya. Dan sebaik-baiknya dalam hadis disebutkan inna habba ibadallahi ilallah ansahuhum li ibadih. Jadi yang paling dicintai dumateng Allah dari hamba-hambanya adalah hamba sing gak bosen-bosen nguwai nasihat nggone kancane. Gak bosen-bosen ngarahne koncone, bolone, keluargane, tonggone nggih, diajak kebaikan terus-menerus. Itu adalah hamba sing paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Teng hadis khairun nas, dalam hadis lain qala ba'du tabi'in nggih. Perkataan ulama nggih. Sebaik-baiknya manusia adalah yang paling memberikan nasihat kepada temannya, dan paling jelek-jeleknya adalah aghashuhum lahum, orang yang paling sering menipu ya, ngapusi koncone, ngapusi bolone, itu yang paling jelek-jeleknya manusia. Hati-hati ya, apalagi sudah dipercaya terus ngapusi, itu lebih lagi ya. Nah sekarang bagaimana carane tata cara kula panjenengan iki ngasih nasihat? Itu ada caranya nggih. Jadi mboten gerdak-gerduk ngoten ya istilahnya. Nah, jadi ada adab-adabnya supaya nasihat kula panjenengan, pengajaran kula panjenengan itu diterima ngoten nggih. Nah, makanya di sini disebutkan di antaranya adalah kaunun nasihah birifqin. Jadi kita memberi nasihat itu hendaknya dengan lemah lembut ya. Karena apa? Supaya lebih dekat kepada penerimaan. Bahkan disebutkan ya, orang-orang terdahulu itu, orang-orang soleh, para ulama niku kalau mau memberi nasihat itu pas dewean, pas ijenan, pas berdua-duaan. Jadi bukan di depan khalayak umum. Makanya Imam Syafi'i dawuhipun ma'ruf niku disebut man wa'adha akhahu sirran faqad nasahahu wa zanah wa man wa'adhahu alaniyatan faqad fadhahu wa sya'nah. Barang siapa sing nasihati temannya secara diam-diam, empat mata ya, maka dia betul-betul memberi nasihat, memberi pengarahan, dan dia betul-betul menghiasi temannya tersebut. Jadi menghiasi dengan kebaikan maksudnya. Tapi kalau nasihati di depan umum, faqad fadhahu wa sya'nah, maka sesungguhnya dia itu telah menjelekkan, merendahkan temannya. Ditutup nasihati bukan mengarahkan, tapi itu hakikatnya menjelekkan, merendahkan temannya, dan juga wasya'nah, dan mencederai atau merusak, mencederai kehormatan temannya tersebut. Jadi kalau nasihat itu lemah lembut
dan hendaknya tidak di depan umum, ngoten nggih. Karena tabiat manusia itu pasti tidak mau ya. Walaupun kadang-kadang ngerti salah, tapi kalau di depan umum mboten trimo nggih. Nah, karena mungkin egonya atau harga dirinya itu pasti lebih diutamakan. Nah, makanya harus pakai trik. Nah, makanya pernah ya enten cerita niku zamane Raja Makmun. Ini raja atau gak genah nggih. Pemimpin yang gak genah. Raja Makmun. Ada orang datang ya, langsung nasihati di depan pengikutnya, di depan rakyatnya, ngoten nggih. Di depan rakyatnya, di depan para stafnya. Nah, dijawab oleh Makmun niki, Raja Makmun niki. Khairun minka wa adha man huwa syarrun minni. Jawabannya ngoten lho. Pendek tapi menusuk hati ya. Sudah dulu itu ada orang yang lebih baik daripada kamu ya, menasihati orang yang lebih jelek, lebih rusak daripada aku, kata si Makmun. Dahulu itu ada orang yang lebih baik daripada kamu menasihati orang yang lebih jelek daripada aku. Yaitu siapa? Nabi Musa dan Nabi Harun alaihimas salam. Itu pun saja kata dia sama Allah disuruh apa? Faqulu lahu qaulan layyina. Jadi Nabi Musa itu kan lebih baik daripada orang tadi yang nasihati Makmun. Lah Fir'aun itu lebih top ya kejahatannya daripada si Makmun, Raja Makmun tadi. Nah itu saja sama Allah Nabi Musa kalian Nabi Harun ya, pesennya apa? Faqulu lahu qaulan layyina. Datangi Fir'aun dan nasihati dengan lemah lembut, ngoten nggih. Jadi penting. Jadi wis iki jarene Makmun awakmu iki wis yo ora apik-apik nemen ngono ya. Tak itu. Kamu ini tidak lebih baik daripada Nabi Musa. Nabi Musa itu nabi ulul azmi, rasul ya. Nah, itu saja menasihati orang yang lebih jelek daripada aku sehingga kayak adab tadi. Pakai adab, tidak di depan umum dan dengan kalimat yang lemah lembut. Nggih. Dan juga kalau mau ngasih nasihat, dan ini dilakukan oleh orang-orang soleh, orang-orang terdahulu ya. Makanya nasihatnya niku mancep dan manah di hati. Jadi waktu menasehati itu ayyara nafsahu dunal mansuh. Hendaknya dia mengarahkan nasihat itu ke dirinya dulu, bukan ke orang yang dinasihati. Karena kalau sudah mengarahkan nasihat ke orang yang dinasihati, bahaya juga ya. Berarti sudah ada rasa dia orang baik atau lebih baik dari orang lain. Itu bahaya ya. Bisa ujub, bahaya. Nah, itu terjadi pada iblis. Loh, iblis ini pulau panjenengan ini iblis asline ya. Mboten enten napa-napa nih. Surga niku sing wis ardhas samawat wal ardh. Dadi hamparannya atau luasnya ini wis langit bumi sak gedene ini dene apa-apane ya. Dibandingkan surga nggih. Nah, itu jadi ini katanya iblis itu semua sudutnya atau semua istilahnya saya keramik ini masjid ini kabeh bagiannya itu sudah pernah dibuat sujud kalian iblis. Kalau panjenengan yang masjid ini tok yang paling derek beberapa titik mawon. Ini padahal luasnya lebih daripada bumi ini dan hamparan langit yang bisa kita lihat. Iku wis kau tahu disujudi kabeh kali iblis. Tetapi gara-gara enak rasa kibir ya.
ada rasa-rasa sombong, akhirnya dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau panjenengan, kan hati-hati. Kalau mau nasihati itu diarahkan nasihatnya untuk diri sendiri, Nah, satu untuk menahan biar kula panjenengan gak kibir, tidak sombong. Kedua, dan juga nasihat itu biar bisa diterima di hati orang yang dinasihati. Nah, makanya pernah diceritakan ya, Sayyidina Hasan dan Husain, ini cucunya Kanjeng Nabi. Jadi yogonipun Sayyidina Ali bin Abi Thalib, yogonipun Siti Fatimah binti Rasulullah SAW. Tatkala beliau berdua ini adalah masih alit, tapi karena didikan orang tua, makanya penting. Didikan orang tua itu kan penting. Nah, kalau kita didik jadi anak itu kalau masih kecil, ngerti adab, ngerti unggah-ungguh, tahu mana yang baik, mana yang jelek, mana yang ini yang harus dilakukan seperti apa, yang harus ditinggalkan seperti apa. Itu tergantung didikan. Nah, ini Sayyidina Hasan kalau Sayyidina Husain padahal si alit melihat orang sing wis sepuh, tiang sepuh wudu terus wudunya salah. Dan itu mboten langsung ditegur. Akhirnya apa? Kong kali kong berdua nih kakak adik Sayyidina Hasan Sayyidina Husain kong kali kong. Ayo kita nasihati orang ini tapi dengan cara sing sehalus mungkin. Karena kan wis sepuh ngoten ya. Nek dinasihati cah cilik kan mesti rada tersinggung ngoten. Gak terima bisa-bisa. Akhirnya napa? Wis ngenten mawon. Moro nggone wong tuwek niku nggih. Kemudian bilang, "Inna nuridu an natawadda'a baina yadayka hatta tanzura ilaina wa ta'lam." Jadi kami akan berwudu jenengan tingali. Kira-kira bener mboten? Pura-pura ya. Akhirnya wudu dengan wudu yang sempurna. Akhirnya sing tua ini malah merasa loh, iki koyo sing salah malah aku ngoten ya. Jadi merasa sendiri. Tapi mboten langsung dinasihati, wudu jenengan ini salah, mboten. Tapi Sayyidina Hasan sedang sini pura-pura badhe wudu terus dikon nilai kalih sing tiyang sepuh wae. Kita-kita iki wudu kula bener mboten. Nah, akhirnya malah sing tiyang sepuh niki sadar bahwasanya wudu'e dia yang salah. Jadi begitu adabnya nggih. Mboten grudak itu. Nggih, pun bisa mungkin kula panjenengan pokoke harus aja enak nggih. Jangan bosan-bosan nggih. Kalau ke keluarga niku nasihati niku wajib. Kalau ke teman dan yang lain-lain juga wajib karena sama-sama muslim. Tapi kalau ke keluarga itu wajib, dan kalau boten kalau panjenengan mungkin di akhirat dituntut kalian Allah. Nah, makanya soalnya sering terutama tengah anak bapak atau ibu tengah anak biasanya wis gak nasihati nek muni karena tidak didengarkan. Bosen iki mlebu kuping kanan metu kuping kiri percuma. Mboten nggih. Jangan bosan-bosan ngono aja kalah ngoten nggih. Kuat-kuatan, kuat kula panjenengan kuat bocah. Nah, karena apa? Paling tidak nggih, pokoknya dalam segala hal niku hasil akhir itu tergantung Gusti Allah ngoten. Kula panjenengan iki pokoke tugase pokoke mlaku ngoten. Nglaksanakne itu tugasnya. Untuk hasil akhir itu urusannya Gusti Allah. Berhasil mboten berhasil itu hanyalah bonus ngoten nggih. Jadi yang wajib itu adalah kula panjenengan nasihati. Terutama teng anak nggih, teng keluarga, teng bojone misalkan. Sing penting nasihati. Aja kok mikir wis gak dirungokne. Jangan itu nggih. Didengarkan tidak didengarkan, dijalankan tidak dijalankan. Sing penting kula panjenengan pun nasihati, sudah menjalankan.
Sama memberi pendidikan itu juga seperti itu. Mungkin anaknya berhasil, betul berhasil. Sing penting kalau panjenengan wis nguai pendidikan, sudah memberi fasilitas. Misalkan wis dilebokne sekolah, wis dilebokne pondok, ternyata kok tetep gede tetep jadi ahli maksiat misalkan. Mboten napa? Kula panjenengan paling tidak sudah menggugurkan kewajiban. Nanti di hadapan Allah kita tidak dituntut, nonton, nggih. Jadi dididik, dinasehati. Kok nurut? Berarti dapat 2, nonton nggih. 1 pahala nasihati, pahala mendidik, 2 bonus oleh anak soleh solehat. Loh, ternyata kok gak mempan. Bangga jadi bocah rusak, bocah durhaka. Ya enggak apa-apa. Kita mendapatkan pahala nasihati, mendidik dan gugur kewajiban kula panjenengan di akhirat, mboten saged dituntut mungkin. Kan ada nih hadis itu yang menyebutkan wong tua arep mlebu surga gak dadi karena digandoli anaknya atau istrinya atau keluarganya yang dulu di dunia mboten pernah dinasihati, gak pernah dididik agama, sehingga menjadi orang-orang yang melanggar Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya gak sido, orang mlebu surga mboten sios, digandoli melu mlebu neraka karena dia menjadi sebab orang-orang yang di bawah tanggungannya tadi tidak tahu hukum-hukumipun Allah. Ngoten nggih. Tapi kalau sudah dididik, wis diarahne, anak-anak misalkan ya wis dilebokne madrasah, wis dipondokne, di sekolahne, kok tetep nggih bahasan gede tetap rusak. Kita di akhirat waktu anak itu mau nuntut kula panjenengan mboten saged, ada buktinya, ngoten. Kula panjenengan bisa menunjukkan bukti niki lho Gusti Allah sudah saya sampaikan. Bagaimana kok kula panjenengan ngoten? Kanjeng Nabi mawon kan tugasnya namun wa ma'alainal balah ngoten nggih. Cuma menyampaikan. Mungkin mlebu Islam gak mlebu Islam itu tulisane Kanjeng Nabi nggih. Napa? Napa niku? Fa innaka nabun. Senes. Fa innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Karena kuncinya ini, kamu tidak akan bisa memberi petunjuk orang-orang yang engkau cintai. Sopo ae walaupun anak. Walakin Allah yahdi man yasha. Tapi yang memberi petunjuk itu adalah Gusti Allah. Tapi kula panjenengan punya kewajiban, ngoten nggih. Kalau kewajiban itu tidak dilaksanakan, ya nanti di akhirat kita akan dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Jelas nggih, iki tugasnya sing penting ojo bosan-bosan nggih. Teng anak, teng bojo, yo ibu-ibu nek gone bojone, sing lanang gone sing wedok, ngoten nggih. Gone koncone, gone tanggane, wis to kok disampaikan. Juga saiki mungkin diterima, mungkin suatu saat pas hatine dong nanti lega, barangkali nanti diterima nggih. Jadi jangan bosan-bosan, jangan bosan-bosan ngasih nasihat, jangan bosan-bosan mengajak kebaikan. Sebetulnya apa? Walaupun tidak diterima, ya wis, misalnya sampai meninggal tidak diterima, ya sebetulnya apa? Kita mendapatkan pahala nasihati, pahala ajak kebaikan. Kalau diterima maka kita dapat 2. Ngoten nggih. Nggih pun jelas insyaallah. Nggih, jadi kalau nasihati harus pakai trik-triknya wae nggih, pakai adab-adabnya. Mboten gerusak-gerusuh. Satu, tidak di depan umum dengan lemah lembut nggih, dan kita tujukan untuk diri kita dulu. Maka itu diterimanya nasihat kula panjenengan, insyaallah peluangnya itu lebih ageng, lebih besar. Nggih, pun. Terus wahada kitabun allafnahu wa jama'na fihi nubtan min an-nasaih diniyah. Nggih, pun iki kata beliau Imam
Abdullah bin Al-Haddad, beliau mengatakan sekarang kitab ini saya karang yaitu tentang nasihat-nasihat agama dan wasiat-wasiat keimanan. Wa qasadna bi dzalika an-naf'u lin-nifa' wa tadhakkur wa tadhkir li anfusina ikhwana minal muslimin wa jana bi ibaratin sahlah qaribah wa alfadin sahlah mafhumah hatta yufhimuhu al-khas wal 'am min al-iman wal Islam. Jadi beliau mengatakan ini tujuannya murni untuk memberi manfaat, sama-sama memberi nasihat, saling beri nasihat. Dan juga beliau mengatakan beliau mengarang kitab ini dengan ibarat atau kata-kata ya. Susunan katanya itu sing gampang dipahami. Jadi lafaz terus bahasa Indonesia juga pasti ada ya. Bahasa sing biasa-biasa, bahasa sing kuliahan tinggi ngoten. Bahasa Arab nggih ngoten. Ada bahasa Arab yang bahasanya itu gampang dipahami, ada yang sulit. Mungkin yang kelasnya kayak syair nih, natum syair itu biasanya pakai bahasa-bahasa yang tinggi karena sastra. Beliau pakai bahasa-bahasa yang gampang, tujuannya supaya bisa dipahami oleh orang-orang yang khusus ataupun orang-orang yang awam. Khusus maksudnya orang-orang yang pernah ngaji, pernah belajar ilmu nahwu, shorof misalkan, dia bisa paham. Orang awam pun juga gampang memahami. Diberi nama An-Nasaih Ad-Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah. Kitabnya namanya Nasaih Diniyah. Itu menyebar bukan Indonesia tok, bahkan semua negara hampir diajarkan kitab ini, barokah ya. Ini ikhlas, sesuatu yang ikhlas itu. Jadi zaman beliau ini nek dipikir kan, kalau sekarang kan enten direkam barang, direkam enten YouTube, enten media sosial ambrah-ambrah. Zaman beliau tidak ada. Bahkan yang nyetak ini kan bukan beliau maksudnya. Banyak kitab-kitab ulama-ulama yang lain sami seperti itu. Jadi percetakan terbatas, jangan lagi media sosial. Tapi karena keikhlasan, subhanallah, bisa menyebar seluruh dunia dan awet sampai sekarang pun kitab-kitab itu masih ngaji, karena keikhlasan. Nasallallahu ta'ala yaj'alhu khalisan liwajhil karim. Beliau minta mudah-mudahan beliau ngarang ini betul-betul ikhlas karena Allah, wa muqarriban ila jiwarihi fi jinanin na'im, dan juga menjadi sebab dekat kepada Allah nanti di surganipun Allah Subhanahu wa taala. Wa yu'azzim naf'a bihi lana wa kafati ikhwanina minal mu'minin. Dan mudah-mudahan Allah mengagungkan, membesarkan kemanfaatan bagi kita dan bagi kaum muslimin umumnya. Fa inna dzalika wal qadir alaih, karena yang bisa melakukan itu hanya Allah. Yang mampu melakukan itu semua itu adalah Allah. Yang mampu memberi manfaat itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Wa hasbunallah wa ni'mal wakil. Yang mencukupi kula panjenengan Allah, dan Allah lah sebaik-baiknya wakil. Jadi sebaik-baiknya wakil itu adalah Allah, sing nanggung, sebaik-baiknya penanggung. Nah, makanya kita ini kan sering wiritan hasbunallah wa ni'mal wakil, tapi tidak dipraktekkan nanti ya. Nek wakil penanggung atau wakil itu penanggung jawab kalau panjenengan lah. Itu yang terbaik itu Gusti Allah, bukan manusia. Jadi kalau ada apa-apa ya kita kembalikan kepada Allah. Insya Allah beres. Jadi ojo berusaha dohir tok, jangan. Ojo lali bahwasanya hasbunallah wa ni'mal wakil. Sing nyukupi Gusti Allah, sing mudahnya Gusti Allah, dan sebaik-baiknya penanggung itu adalah Allah.
sebaik-baiknya wakil adalah wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Dan tidak ada taufik petunjuk kecuali dari Allah. Kepadanya kami bertawakal dan kepadanya kami kembali. Wis tak bahas wa ma taufiqi pertemuan sebelumnya itu tentang taufik itu. Jadi disebutkan jadi taufik itu tidak ada taufik petunjuk kecuali dari Allah dalam segala hal ya. Kalau panjenengan iso nglakoni kebaikan ya, kebajikan, kesayangan itu semua murni taufik Gusti Allah ya. Bukan karena usaha kula panjenengan dan juga bukan karena aku ngapi mboten ya. Atau karena aku ngaji kok jadi aku bisa terarahkan, tidak juga ya. Dan itu harus selalu kita hadirkan. Maksudnya kita itu usaha wajib, tapi tetap kita hadirkan bahwasanya kita bisa melakukan apapun ya kebaikan. Misalkan gampang sholat 5 waktu di masjid sikile enteng gampang, bantu tonggone keluargane enteng ya. Terus berakhlak baik ya, beradab yang baik nggih gampang ya. Gak perlu usaha, gak perlu merangi nafsu dulu. Nah itu berarti kita diselimuti taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mahal ya, taufik mahal. Kan disebutkan dalam Quran ada yang bilang 1 ya. Walaupun kalau kata taufiknya itu 4 ya, 4 atau 3. 3. Ada 3 atau 4. Tapi ulama beda-beda. Ada yang mengatakan cuma 1 sebenarnya. Ini kok wa ma taufiqi illa billah. Yang artinya itu betul-betul petunjuk ya. Karena taufik-taufik yang lain ada 3 atau 2 itu artinya bukan petunjuk maksudnya ya. Arti yang lain dengan kata taufik. Karena bahasa Arab itu kadang-kadang nonton ya. Satu kata artinya bisa banyak. Makanya ada yang bilang cuma 1, ada yang bilang cuma disebut 2 kali dalam Al-Quran, ada yang bilang 3 kali. Karena ini menunjukkan bahwasanya taufik ya, petunjuk dari Allah itu adalah sangat mahal. Jangan jadi harus terus ya, bersyukur kalau masih diberi taufik, diberi petunjuk, pitulungan saking Allah, bisa gampang gansar ngelakoni kebaikan. Gitu. Lanjut. Jamnya gak jelas. Jamnya. Pripun? Lanjut. Pripun? Oke, sedikit lagi. Oke. Alhamdulillah, oke. Makanya kalau buatan di manapun ya, buatan bosan-bosan. Kalau panjenengan iso hadir ya, tidak harus majelis tinggi ya. Tidak harus pengajian dimanapun. Misalnya di masjid ini pengajian nopo mawon nek iso hadir. Itu selalu saya sampaikan ya. Jadi bukan hanya pengajian ini, pengajian nopo mawon dan dimanapun, tidak harus di sini. Ini ibaratnya urusan dunia nih, kalau panjenengan misalkan pedagang, belantik wedhus misalkan, atau pedagang apa mawon makanan. Enten pasaran ya, pasar mriki kliwon ngoten ya. Lha mosok arep teko ngger kliwon tok. Kan mboten to. Niku urusan dunia. Kan dimanapun ada potensi. Wong kok desa sebelah atau biasanya mboten per desa ya. Pasarnya per kecamatan. Di kecamatan sebelah pasarannya misalkan Wage. Kan ya kita juga ke situ juga ngoten ya. Nggo wedhus atau nggo dagangan. Mungkin enten pon, ya kita ikut pon, ngoten ya.
kan dimanapun ada potensi, bahkan di luar itu pasar misalnya jamnya isuk sampai jam 10. Neng lapangan kono ada pengumuman enak pasar malam, nah kan potensi itu dagangannya juga dibawa ke situ, ngonten ya kan boten terus fanatik pokoknya hadir boten ya di satu tempat saja atau di satu pengajian saja boten. Jadi setiap ada kumpulan nopo mawon, kumpulan yang baik ya, semata-mata dasarnya adalah untuk Allah dan Rasul, kula panjenengan sebisa mungkin hadir ngoten nggih, karena niku celengan kula panjenengan nggih. Celengan kula panjenengan. Ini masalahnya kula panjenengan amal dhewe nggih. Amal dhewe yo iso diterima iso mboten ngoten nggih. Tapi nek wis jamaah robune nggih. Jamaah itu mesti bersama-sama. Potensi diterima niku lebih besar. Nah, karena kan sistemnya kan kados salat mawon wis sing paling cedek ya gambarane. Dan ini di semua hal ya. Kados kumpulan, ini kan orang banyak. Maka diterimanya di sisi Allah itu lebih potensinya lebih besar. Kados salat ya, makanya salat jamaah kenapa sangat dianjurkan dan fadilahnya sangat besar. Bahkan Kanjeng Nabi tidak pernah meninggalkan salat jamaah. Karena nonton ya, pasti diterima nih, bahkan nonton ya. Pasti diterimanya. Keranten apa? Nek imame ada kekurangan, mungkin didelok kok makmum. Sing soft pertama misalkan, mungkin kurang sempurna rukuke, dijukune kok sing lain. Ada berapa soft itu pas sholat jamaah. Nah akhirnya iki karo iki digabung. Nah, yang disodorkan itu adalah setelah gabungannya tadi wis dadi sempurna itu baru disodorkan. Terus keluar jenengan misal duwe keahlian masing-masing. Nek kerja dhewe kan gak dadi. Karena mungkin iki ahli di bidang ini, tidak ahli di bidang lain. Tapi kalau saling melengkapi, nanti hasil karyanya itu kan oleh yang disuguhkan itu seperti itu juga dalam segala hal. Nah, kalau kita berjamaah sareng-sareng, maka potensi diterimanya itu di sisi Allah sangat besar, bahkan hampir-hampir boten tertolak. Maka setiap ada kumpulan sae usahakan kalau panjenengan ikut andil, paling tidak hadir ya. Supaya mungkin katut tengah akhirat itu kan katut. Jadi pas di situ ada orang-orang baik, nanti di akhirat kita ikut ya, melu selamat. Oke, sekarang masuk di pembahasan kitab. Kita artikan dulu ya. Oke. Sedikit mawon dibaca ayatnya, oke, lanjutannya pertemuan yang akan datang. Oke. Mabhatsut taqwa, pembahasan tentang takwa. Oke, ayatnya kantut nih. Definisi mawon nih, definisi ya. Karena penting. Takwa karena definisinya repot nih. Takwa nggih boten sing takwa soalnya. Iki takwa sing penting nggih. At-taqwa ya. Takwa itu adalah ayya ja'ala al-abdu bainahu wa baina ma yakhafuhu wa yahdharuhu wiqayatan taqihi minhu. Takwa itu adalah seorang hamba niku dadosaken antara dia dan apapun sesuatu apapun yang dia takuti atau yang membahayakan dia, itu dia jadikan satu tameng. Itu jenis takwa. Di kula panjenengan menjadikan tameng antara kula panjenengan dan hal-hal yang kula panjenengan boten remeni nggih.
Kita takut sesuatu, kita jadikan tameng antara kita dengan sesuatu itu, sesuatu yang membahayakan. Nah, itu disebut takwa. Nah, maka takwa yang dimaksud di sini, ya, dan juga dalam Al-Quran adalah hendaknya ayyaj'ala, menjadikan hamba itu bainahu wa baina ma yakhshahu min rabbihi min ghadabihi wa sakhatihi wa iqabihi wiqayatan taqihi min dzalika. Maka yang dimaksud takwa dalam Islam, yang dimaksud dalam Al-Quran adalah seorang hamba menjadikan penghalang, ya, atau tameng antara dia dan apa yang dia takuti dari Tuhannya, yaitu Allah. Apa yang kita takuti dari Allah? Nah, yaitu dari murkanipun Allah, ya, bendunipun Allah. Kan kita takut kalau Allah bendu, Allah murka. Nah, maka kita jadikan tameng atau penghalang biar Allah gak murka. Bagaimana? Ini disebut penghalang, ini disebut takwa, ya. Yaitu apa aplikasinya, ya? Aplikasinya yaitu imtitsalu awamirihi wajtinabi nawahihi, yaitu dengan kita melakukan semua yang diperintahkan Allah dan menjauhi segala apapun bentukin napa mawon daripada larangan-larangan Allah. Niku simpel ya. Jadi takwa itu ya kita menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Karena dengan itu, ya, imtitsalul amr wa tarkun nahyi, melakukan perintahnya, menjauhi larangannya, maka akan kita seakan-akan membuat tameng, penghalang untuk Allah murka dumateng kula panjenengan. Nah, nantinya, ya, termasuk napa? Imtitsalul amr, melakukan perintahnya, ya berarti melakukan kewajiban, ya, dan juga meninggalkan keharuman dan sesuatu yang masih syubhat, remeng-remeng, gitu, ya. Nah, itu juga dilakoni, harus ditinggalkan. Tengah hadis juga disebutkan, ya, hati-hati kalau ada perkara-perkara yang belum jelas, lebih baik kita tinggalkan, ya. Nah, dan nanti, ya, nek wis tingkatannya tinggi, ya, itu sing tingkatan dasar paling tidak harus itu, ya, itu melakukan perintah, menjauhi larangan, itu paling tidak, wis itu paling rendah. Loh, nanti ada sing derajatnya ini sudah paling tinggi, derajat takwa yang paling tinggi, boten cekap niku, ditambah apa? Fi'lul mandubat wa tarkul makruhat, ditambah melakukan kesunahan, bahkan meninggalkan kemakruhan. Loh, makruh ini kan betul apa, ya? Makruh itu kan dilakukan, ya ndak dosa, ya, ditinggalkan tapi oleh pahala. Tapi betul apa dilakukan. Tapi nek takwa kalau panjenengan mungkin nek tingkatannya wis dhuwur, bahkan sesuatu yang makruh saja ditinggalkan. Kados wong soleh, ya, orang-orang soleh sebelum kula panjenengan seperti itu, ya. Jangan lagi yang mubah, ya. Mubah itu dilakoni, gak dilakoni podo, ya. Bahkan jangan lagi yang makruh, ya. Mubah mawon dikurangi, ngoten, ya. Kados dahar. Kan banyak, ya, cerita-cerita wong soleh. Dahar itu kan mubah-mubah mawon, ya. Boleh-boleh saja, ya. Sampeyan mangan boleh, ora mangan biasa, nggih, mboten dosa. Nah, itu mereka pun makannya dikurangi, akhirnya akeh poso. Itu adalah termasuk meninggalkan sesuatu sing mubah. Makanya mereka menjadi orang-orang yang dekat dumateng Allah, dekat di sisi Allah, karena seperti itu, ya. Jangan lagi mojone sing haram, ya. Jangan lagi yang makruh, yang mubah saja sama mereka dikurangi, ya, ditekan. Jadi cuma secukupnya, sekedar untuk mendorong untuk bisa taat kepada Allah, ya. Cukup, ya, definisinya ini jelas, ya. Wis iki waktune kowe over.
Jadi takwa itu adalah tameng atau penggalan kula panjenengan dari sesuatu yang tidak kita inginkan, tidak kita sukai. Takwa kita dumateng Allah berarti kita berusaha melakukan hal-hal yang bisa menghalangi murkane Gusti Allah niku mboten turun dumateng kula panjenengan. Berarti dengan taat dumateng Allah, patuh dumateng Allah dan menjauhi laranganipun Allah Subhanahu wa taala. Dan yang tadi tingkatan takwa itu penting dan tinggi nilainya di sisi Allah. Kita bahas pertemuan yang akan datang. Oke, mudah-mudahan ngaji niki bisa manfaat, barokah teman-teman kula panjenengan dan menguber teman-teman keluarga kula panjenengan dan khususnya masyarakat mriki nggih. Baik yang hadir atau tidak hadir ya. Karena majelis seperti ini ya, kebaikannya bukan untuk yang hadir dong, tapi yang gak hadir pun bahagia. Apa sing hadir insyaallah mendapat bagian yang lebih banyak. Nggih pun ada kurang lebihnya, mohon maaf dan juga matur suwun juang-juang nggih tanpa lelah, tanpa pamrih nggih memperjuangkan gak golek apa-apa nggih. Mereka ini pejuang-pejuang ini masyaallah tidak cari apa-apa nggih. Semata-mata megur ben kula panjenengan iki difasilitasi film ngaji. Masyaallah. Mudah-mudahan mereka semua nggih sing berjuang iki dibalas oleh Allah dengan pembalasan yang terbaik, baik di dunia maupun nanti di akhirat. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabil ummi wa ala rasulih alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.